Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan Google Meet untuk digunakan untuk video conference. Yang pertama, silakan mengakses di alamat meet.google.com atau bisa diketik saja di Google Search ya dengan tulisan Google Meet. Silakan diklik. Kemudian silakan login menggunakan password username dan password akun pribadi. Jadi kalau yang akun pribadi itu belakangnya .gmail.com. Di sini saya akan keluar dulu. Oke, saya akan mengulangi lagi. Nah, di sini untuk narasumber sebaiknya menggunakan komputer ya. Jadi kalau untuk audiens yang memang nanti tujuannya hanya untuk mendengarkan saja, itu bisa menggunakan aplikasi Google Meet yang bisa diinstal dari smartphone ya. Kemudian silahkan diklik bagian sign in. Silahkan masuk menggunakan akun pribadi yang sudah dimiliki. Nah, ini untuk Anika humas@gmail.com ini dianggap sebagai narasumber ya. Kemudian untuk audiens ya, itu menggunakan nanti satunya. Nah, kita akan fokus ke narasumber dulu. Nah, untuk membuat Meet atau membuat link itu yang pertama kali ada dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan schedule atau menggunakan Google Calendar, atau bisa langsung membuat linknya. Contohnya seperti ini. Kalau ingin membuat linknya, jadi di sebelah kiri itu klik New Meeting. Nah, kemudian diklik create a meeting for later ya. Klik, kemudian inilah link yang bisa digunakan, di copy ya. Kemudian kalau misalkan mau digunakan untuk LMS, caranya pastikan sudah masuk ke mata kuliah yang diampu, kemudian klik add an activity ya. Kemudian dipilih all activity juga bisa, kemudian dipilih URL. Diklik, kemudian name-nya ini misalkan ya vCall direct link. Kemudian URL-nya yang tadi itu yang sudah di generate tadi. Klik, kemudian di paste. Kemudian pastikan bahwa activity completion ya, ini dipilih show activity as complete for condition ya, request view. Jadi kalau diklik linknya itu nanti otomatis akan tercentang. Nah, kemudian untuk yang lain settingannya diabaikan saja ya. Jadi mungkin ini yang perlu kalau memang ingin
membatasi sampai tanggal berapa, silakan ini dimasukkan, akan dibatasi sampai tanggal berapa, jam berapa ya, kemudian di save. Nah, berarti ini linknya sudah jadi. Nah, vCall direct link. Yang kedua, nah kalau misalkan mau membuat lagi, nah ini kan tadi udah dibuat ini. Kemudian buat lagi, caranya menggunakan direct link tadi, diklik create a meeting for later lagi. Nah, ini pasti seharusnya kodenya udah beda lagi dengan yang tadi ya. Nah, demikian seterusnya sampai untuk meeting itu, nah ini kan beda, terisi ya. Nah ini kan beda. Nah selanjutnya adalah menggunakan Google Meet itu dengan model schedule atau menggunakan schedule in Google Calendar. Nah ini kalau misalkan eventnya itu sudah terjadwal dan sudah jelas tanggalnya, itu nanti bisa dibuat menggunakan schedule. Memang sebaiknya kalau dalam pertemuan itu dibuat model seperti ini sehingga nanti ada remindernya atau ada pengingatnya. Kita sebagai narasumber itu diingatkan oleh sistem. Nah ini add title-nya, judulnya harus dibuat misalkan vCall atau meeting MK XXX tentang YYY misalkan ya. Kemudian kita tentukan misalkan ternyata schedule-nya ini besok hari Rabu. Nah, jam mulainya itu misalkan meeting jam 8 sampai misalkan hanya 1 jam saja, sampai jam 9. Kemudian nah ini ada zona waktu, pastikan zona waktunya itu menggunakan Western Indonesia Time atau waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ini kan sudah ya, sudah benar ya. Sebenarnya bisa dibuat 2, jadi kita nggak usah, kita anggap ini sebagai waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian untuk apakah ini schedule yang mau diulang, karena kita hanya membuat dalam waktu itu saja, berarti does no repeat. Kemudian event detail. Nah event detail ini sebenarnya sudah dibuat linknya otomatis nih. Nah inilah yang nanti di copy ke LMS atau di copy ke, atau mau di share ya, cukup di copy ya. Kemudian di sini notifikasinya misalkan 30 menit. Artinya itu kita sebagai narasumber itu akan ada notifikasi 30 menit sebelum rapat dimulai atau sebelum jam 8. Jadi jam 7.30 itu sudah ada reminder di HP atau di laptop kalau misalkan itu standby ya. Kemudian ini untuk apa namanya ya, silahkan ini nanti gunakan yang ada untuk warnanya. Misalkan event ini karena mungkin lebih dari event nanti yang kita buat warna merah misalkan. Posisinya ini adalah free ya, code about visibility untuk public karena ini kan benar bisa disetting privat juga bisa, tapi untuk supaya nanti ini bisa diakses oleh yang memiliki link ya, itu pilih public ya. Public itu sebenarnya lebih luas. Sebenarnya pilih default visibility juga bisa ya. Jadi ini saya pilih public saja. Kemudian di sini ada guest ya. Jadi kalau guest itu misalkan sudah tahu nama-namanya yang mau gabung di Meet ya, itu silakan bisa dimasukkan di sini. Atau nanti dikasih link aja, nanti gabungnya via link ya, itu bisa. Dan itu sebenarnya lebih mudah daripada kita mengentry satu persatu
usernya atau audiens. Nah, ini kalau sudah ya, kita tinggal, nah ini kurang ya, deskripsinya mau diisi enggak? Misalkan ini meeting ke 01 misalkan ya, dan klik save. Nah, kita akan cek, kita kan tadi tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Tanggal 10. Nah, ini sudah dibuat ya. Meeting MKEKX 1 jam. Jadi kalau mau diklik ini, kemudian kalau pengen mengcopy linknya, tinggal di ini aja, klik copy. Nah, kalau mau dimasukkan di LMS, caranya sama sebenarnya ya. Nah, klik add an activity, kemudian klik URL, kemudian ini namanya misalkan meeting via schedule. External linknya ini sama, nanti di activity completionnya langsung dipilih ini aja, show activity. Pastikan saat diklik itu nanti tercentang menandakan bahwa sudah pernah mengklik link tersebut, dan diklik save and return to course ya. Nah, ini udah jadi. Jadi nanti kalau tinggal mungkin mahasiswa ya, itu tinggal mengklik ini aja, link yang sudah disiapkan. Ya, saran saya memang sarannya sebaiknya menggunakan schedule ya. Tapi kalau yang apa namanya belum jelas dischedulekan tanggal berapa, bisa menggunakan direct link tadi. Nah, selanjutnya bagaimana untuk audiensnya, cara gabungnya bagaimana? Jadi yang pertama, misalkan kita sebagai narasumber yang tadi membuat, pastikan login terlebih dahulu. Nih saya contohkan salah satu saja yang vehicle direct link. Diklik, pastikan kita sebagai audience, ya ini saya blok saja semuanya ya, sebagai contoh. Itu join pertama, dan pastikan kalau bisa sebelum mulai. Kalau mulainya misalkan jam 8, berarti kita login sebagai narasumber itu lebih awal, misalkan jam 7.30 atau jam 7.45 ya. Jadi untuk Google Meet ini memang unik. Kalau awal kita login itu menjadi hostnya nanti. Nah, kalau kita nanti keluar, terus tiba-tiba saat kita login seperti masih kosong usernya, dan kita itu tiba-tiba keluar karena kehilangan koneksi, maka nanti saat ada yang login itu bisa jadi nanti yang login pertama itu jadi host ya, jadi hostnya ya. Itu yang keunikan dari Google Meet, yang kadangkala yang baru menggunakan itu ada bingung. Jadi makanya disarankan login lebih awal sebelum meeting itu dimulai. Nah, setelah login seperti ini, berarti untuk audiennya. Oke, untuk audiennya ini akan dibuatkan video tersendiri. Nah, sekarang sebagai narasumber, ini adalah tampilan dari Google Meet. Jadi yang atas ini adalah yang bergabung, ada people, ada chat. Sebenarnya untuk Google Meet yang versi browser ini sebenarnya lebih mudah ya, karena kita tidak menginstal aplikasi. Kemudian yang sebelah kanan ada jamnya, ini adalah profil kita. Kemudian di sini ada turn on caption ya. Jadi kalau misalkan pengen saat ngomong itu nanti akan muncul tulisannya, tinggal diklik ini aja. Dan ini pun nanti bisa digunakan audiens. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, audiensnya pengen bahasa Inggris atau bahasa Arab, tinggal diklik
turn on caption. Atau mungkin kita juga ya pengen mentranslate, kalau misalkan ada yang bahasa Inggris dan kita pengen mentranslate ke Indonesia biar lebih jelas, nah itu bisa. Kemudian selanjutnya yang di sini itu untuk mengaktifkan mic. Ya, di sini memang saya blok, dan ini untuk mengaktifkan kamera. Ya, ini memang saya blok. Nah, pastikan kalau pengen mengaktifkan mic dan kamera tidak diblok ya. Di sini ada tandanya. Pastikan di sini di allow ya. Dan diklik done. Nah, selanjutnya saya dismiss aja. Di sini ada meeting detail. Meeting detail ini ada linknya. Kalau misalkan ternyata ada mahasiswa yang pengen minta linknya, kopikan lagi aja di sini. Ya, bisa dilempar ke grup ya. Kemudian di sebelah kanan ini itu ada beberapa pilihan. Ini ada layoutnya. Mau dibuat tampilannya mau auto, nanti udah otomatis. Ada til, mau ditampilkan semua. Kalau mau ditampilkan semua itu nanti bisa diperbanyak, bisa ada berapa kotak di sini, ada pesertanya. Ini sampai 49 ya maksimal. Jadi kalau misalkan mau foto bareng, nah itu berarti posisinya ini til. Kalau defaultnya, kalau pengen sidebar ya, sidebar itu di sini ada video yang besar yang ngomong, kemudian yang sebelah kanan ini itu audionya, atau mungkin auto. Nah, biasanya pilih auto aja biar lebih enak. Kemudian selanjutnya di sini itu ada kalau pengen mengganti background ya. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Kalau itu hanya opsional saja. Yang penting itu bagaimana cara presentasi. Jadi kalau presentasi itu klik present now. Kemudian di sini ada your enter screen, ada a windows dan ada a tab ya. A tab ya. Kemudian kalau your entry screen artinya ini screen semuanya ini akan ditampilkan ya. Di sini screen semuanya ini mau tampilkan. Misalkan mau menampilkan Explorer ini berarti share screen. Ya, klik share screen ya, ditunggu. Nah, nanti kalau sudah sampai seperti ini berarti kita sudah share screen. Nah, jadi layar window ini sudah muncul kalau misal kita buka. Kalau pengen berhenti klik stop presenting. Yang kedua itu adalah a window. Jadi a window itu kita hanya memilih misalkan salah satu saja, misalkan yang mau ditampilkan ini saja, this PC. Jadi yang lainnya tidak boleh tertampil. Diklik ini ya, kemudian klik share. Jadi yang di share hanya ini aja. Nah, kalau misalkan kita itu punya WA di sini, nanti saat kita WA-an itu tidak dibaca sama audiens ya. Kalau mau berhenti ini. Kemudian ada a tab. Nah, kalau a tab ini hanya khusus tab dari ini, dari Chrome. Nah, saya sarankan kepada narasumber gunakan Google Chrome ya. Jadi ini misalkan kalau pengen menampilkan tab ini saja, klik share. Ya, jadi hanya ini saja yang tertampil. Yang ini tidak tertampil. Yang ini juga tidak tertampil ya, karena yang dipilih hanya ini aja. Ada tanda ininya ya, tanda kotaknya. Berarti di stop kalau mau berhenti. Nah, selanjutnya untuk video. Nah, untuk video ini teman-teman rekan-rekan tuh harus hati-hati, karena video ini kalau teman-teman itu memplay langsung dari ini ya, misalkan ini ya, di play langsung. Kemudian teman-teman share screen langsung seperti ini, itu nggak bisa atau nggak bunyi suaranya. Caranya supaya nanti suaranya juga terkirim ke audiens, itu wajib ini dimasukkan di Chrome dulu, diklik drag and drop. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, baru teman-teman menggunakan a tab. Kemudian dipilih videonya, klik share. Nah, kemudian di play. Nah, nanti ini gambar dan video itu nanti akan terkirim ke audiens ya.
Ingat, untuk yang video wajib di model tab ya. Kalau tidak nanti videonya itu terkirim tapi suaranya nggak terkirim. Nah, ini menjadi kelemahan dari Google Meet ya. Jadi supaya nanti tidak bingung kenapa kok videonya muncul tapi suaranya tidak muncul. Kalau mau berhenti diklik stop. Nah, mungkin begitu untuk penggunaan Google Meet untuk narasumber atau dosen. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, mohon maaf, ini untuk mengakhirinya diklik ini ya, klik leave call. Oke, begitu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.